warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersum Narif dari Forum News Network. Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS di Kementerian Kominfo ya. Johnny G. Plate itu setelah ditetapkan jadi tersangka langsung ditahan, dan dari pemantauan oleh media, Kejaksaan Agung itu di Kejaksaan Agung, Johnny Plate itu sudah mengenakan rompi tahanan warna merah muda, dan dia ditahan setelah diperiksa oleh penyidik, dan dari situ kemudian Johnny Plate langsung dibawa ke mobil tahanan. Penetapan dan langsung penahanan Johnny G. Plate ini tentu saja akan punya pengaruh yang luar biasa terhadap konstelasi politik, terutama dalam pencapresan. Dan seperti kita ketahui, Johnny G. Plate ini adalah sekretaris jenderal atau sekjen dari Partai Nasdem, partai yang mengusung pencapresan Anies Baswedan. Dan ini rumor soal penahanan Johnny G. Plate ini sudah berhembus lama, dan karena sebenarnya ini kasusnya sudah lebih didahului dengan pemeriksaan salah satu adiknya, dan itu kemudian Kejaksaan Agung waktu itu menyatakan ada kaitannya ini dengan Johnny G. Plate. Ini kita mesti pisahkan ya antara satu kasus korupsi sendiri dan kemudian kasus politiknya. Tetapi dalam kasus Johnny G. Plate ini bagaimanapun juga itu nuansa politiknya sangat kuat. Tapi sekali lagi mesti digarisbawahi, bukan menafikan kasus korupsinya. Karena kenapa kita mesti menyatakan begitu? Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang juga melibatkan para pejabat, para anggota legislatif dari partai-partai penguasa itu yang sampai sekarang tidak ditindak lanjuti. Dan ini kan sebenarnya waktu pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut itu, selain waktu itu yang muncul ke publik bahwa Pak Surya Paloh mengingatkan Pak Jokowi agar tidak lagi cawe-cawe dalam urusan calon presiden, tidak mengendorse calon presiden, sebenarnya di dalam pertemuan itu menurut sumber-sumber yang mengetahui atau mendengar pertemuan itu sudah disampaikan oleh Pak Luhut bahwa akan ada akibat tindakan Pak Surya Paloh yang dianggap dalam bahasa Pak Jokowi ini dianggap lancang mencalonkan Anies Baswedan tanpa lebih dahulu memberitahu atau minta izin pada Pak Jokowi. Itu akan ada pembalasan dari Pak Jokowi, dan salah satunya itu kebetulan ada masuk kasus korupsi dari Johnny G. Plate. Dan Johnny G. Plate itu pada waktu itu Pak Luhut akan menyampaikan akan dilakukan penahanan terhadap Menkom Info ini. Nah, sekarang jadi pertanyaan, setelah Pak Johnny G. Plate ini ditahan menjadi tersangka, tentu akan ada reshuffle kabinet ya. Reshuffle kabinet setidaknya menggantikan Pak Johnny G. Plate sebagai Menkom Info. Apakah momen ini akan digunakan oleh Pak Jokowi untuk melakukan reshuffle besar-besaran dan kemudian mengganti semua menteri Nasdem? Ini tentu saja sangat menarik. Ini bisa menjadi indikator. Kalau kemudian ternyata penangkapan dan penahanan Johnny G. Plate itu disertai dengan reshuffle kabinet, tetapi reshuffle kabinetnya masih diserahkan pada Nasdem, tentu berarti ada semacam bargaining antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh. Tetapi kalau kemudian itu posisi Johnny G. Plate itu digantikan oleh menteri dari partai lain, itu dan kemudian diikuti dengan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri berasal dari Nasdem, ini tentu saja hubungan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu betul-betul sudah patah arang. Sementara kalau kita melihat sikap dari Pak Surya Paloh sendiri juga tidak mau mengalah dia. Ini banyak sekali dampak dari yang akibat bisnis dan politik yang diterima oleh Nasdem karena mendukung Anies Baswedan ini. Bisnisnya Pak Surya ini juga banyak yang dipotong diamputasi oleh pemerintah, yang terutama berkaitan dengan hubungannya dengan bisnis-bisnis yang berkaitan dengan badan usaha milik negara atau lembaga pemerintahan lain, termasuk juga salah satunya yang memang banyak ramai dibicarakan adalah soal pembangunan tower di kawasan Jalan Tamrin yang menggunakan pendanaannya dari sejumlah bank BUMN. Kabarnya itu juga sudah tidak dilanjutkan lagi pendanaannya. Nah, ini tentu saja situasi ini akan membuat tensi politik makin meninggi, makin meningkat, dan apakah ini kemudian juga berpengaruh terhadap pencapresan
Anies Baswedan, ini yang masih menarik untuk kita tunggu perkembangan selanjutnya. Tetapi sinyalemen bahwa Johnny G. Plate ini akan jadi tersangka dan kemudian langsung ditahan seperti sekarang ini, kemarin sebenarnya sudah disampaikan oleh Jaksa Agung ketika Jaksa Agung mengundang Kepala BPKP untuk memberikan penjelasan tentang apa saja yang kerugian negara yang diakibatkan terjadinya korupsi di Kominfo itu. Kita simak kembali jumpa pers Kepala BPKP bersama dengan Jaksa Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Teman-teman media yang saya hormati. Hari ini saya kedatangan Kepala BPKP, Pak Ate, di mana BPKP akan menyampaikan hasil perhitungan kerugian negara atas BTS Fauji. Hasil perhitungannya sudah final dan tentunya kami setelah final perhitungannya kami akan tindak lanjuti ke tahap penuntutan. Mengenai jumlahnya nanti Pak Kepala BPKP akan menyampaikan berapa temuannya dari proyek berapa. Dan untuk itu silakan Pak Kepala BPKP. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bahwa kami sesuai permintaan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI tahun 2022 yang lalu, tanggal 31 Oktober, telah diminta bantuannya untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan bantuan keterangan ahli pada kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung pada paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 dan 2022. Setelah berdasarkan surat permintaan itu, kami meminta expose dari penyidik tentang hasil penyidikan yang sudah dilakukan, dan berdasarkan itu kami melakukan penelitian dan menerbitkan surat tugas audit perhitungan kerugian keuangan negara. Dalam proses menghitung kerugian keuangan negara, BPKP melakukan prosedur audit, ini antaranya melakukan analisis dan evaluasi atas data dan dokumen, melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait, dan juga melakukan observasi fisik bersama tim ahli BRIN dan penyidik ke beberapa lokasi. Selain itu juga mempelajari dan menggunakan pendapat ahli pengadaan barang dan jasa LKPP, ahli lingkungan dari IPB, dan ahli keuangan negara. Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal: biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Jaksa Agung. Saya kembalikan kepada Pak Jaksa Agung. Terima kasih. Baik Pak Ketua Kepala BPKP. Teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa kami
telah menetapkan 5 tersangka atas kasus BTS ini. Yang pertama adalah AAL, kemudian GMS, GS, MA, dan IH. Saat ini penyidikan telah selesai dan kami akan serahkan tahap 2-nya kepada penuntut, Direktur Penuntutan. Dan selanjutnya akan sudah kami limpahkan ke pengadilan. Itu informasi yang pertama, teman-teman. Kemudian ada beberapa hal nanti juga akan disampaikan oleh Pak Jampisus, kemudian teman-teman di Dirdik. Kami juga telah selesai melakukan masuk ke tahap penyidikan khusus. Ada 6 tersangka. Pertama perkara PT Graha Telkom Sigma periode 2017-2018. Kemudian yang kedua, penyidikan perkara tipikor program pengelolaan dana pensiun perusahaan pelabuhan dan pengerukan pada PT Pelindo. Yang ketiga, penyidikan perkara tindak pidana perkara korupsi fasilitas pembiayaan dari beberapa bank oleh Waskita dan Waskita Beton. Yang kelima adalah penyidikan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek ruas 2 Cikunir sampai dengan Karawang Barat. Saksi yang dilakukan atas perkara Waskita ini sebanyak 46 orang. Kemudian berikutnya adalah penyidikan perkara tipikor pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas. Ini dalam pendalaman terus, mudah-mudahan kita dapat membuktikannya. Kemudian yang keenam adalah terkait rekapitulasi aset terpidana Beni Cokro. Pengembangan dari sita eksekusi ini, kita telah menyita 1.974 bidang tanah. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Nanti sekarang Jampisus ya akan menyampaikan, dan setelah itu ada masih nanti Dirdik sama Kapuspen yang akan menyampaikan lebih lengkapnya. Silakan Pak Jampisus. Terima kasih Pak. Jadi teman-teman semua, sesuai janji kita bahwa kita akan melakukan evaluasi pada forum Expus. Sebagaimana teman-teman semua ketahui bahwa ini akan kita lakukan waktu itu janji setelah Lebaran. Ini sudah kita lakukan evaluasi terhadap semua penanganan perkara. Seperti yang Pak Jaksa Agung sampaikan, dan semua ada progresnya. Kita tetap berupaya khusus untuk menyelesaikan sesuai dari target. Berusaha cepat dan berusaha nanti kita publish semua hasilnya. Termasuk perkara BTS ini. Ini sudah selesai dan tadi sudah disampaikan kerugian cukup besar, 8T lebih. Nanti akan lebih terbuka di persidangan tentunya. Di sana akan terbuka masing-masing peran para terdakwa. Kemudian siapa saja yang terlibat di situ. Jadi sesuai tadi yang Pak Jaksa Agung sampaikan, setelah ini nanti ada agenda. Nanti akan hadir Direktur Penyidikan dan Kapuspen. Silahkan teman-teman tanya semua. Ya, tidak saja perkara BTS, tetapi semua penanganan yang kita sedang jalani, bagaimana perkembangannya, bagaimana target-target yang akan kita segera selesaikan, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kira itu ya. Saya membuka 2 pertanyaan saja. Nanti habis itu kita akhiri karena Pak
Jaksa Agung dengan Pak Kepala BPKP ada pemeriksaan dan ada rapat penting khusus terkait dengan pemeriksaan keuangan negara yang lain. Ya, silakan. Saya buka 2 pertanyaan. Kiri. Nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya Alan dari Fajar Indonesia Network, bin.co.id. Pertanyaannya satu terkait BTS Pak. Kan sampai sekarang sudah ditutup ya, sudah selesai. Tapi menariknya Pak, sampai saat ini apakah ada keterkaitan kuasa pengguna anggaran ya Pak Menteri di sini dalam perkara ini, karena melihat kerugian negaranya kan sangat luar biasa besarnya Pak, 8 triliun. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa per proyek itu ada permintaan 500 juta untuk Pak Menteri sebagai dana staf untuk staf-stafnya. Nah ini seperti apa Pak? Apa nanti misalkan muncul di pengadilan menjadi fakta persidangan, apakah akan ditindaklanjuti atau seperti apa? Terima kasih Pak. Lagi Ya, satu silakan. pertanyaan lagi. Ya, silakan. Dari CNN. Ya, saya Taufik dari cnnindonesia.com. Mau menyambung pertanyaan sebelumnya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu kan tadi Pak Jaksa Agung dan Kepala BPKP bilang bahwa hasil kerugiannya sudah bersifat final dan sudah final dan dari penyidikannya juga sudah diputus. Apakah berarti tidak ada kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru dalam kasus Toktikominfo ini? Itu yang pertama. Yang kedua, 2 bulan yang lalu Pak Dirdik Jampitsus sempat berkata akan segera melakukan gelar eksposur untuk penentuan status terhadap Menkominfo dan adiknya dalam kasus Toktikominfo. Nah, apakah gelar perkara itu sudah dilakukan dan kalau sudah, apa hasilnya terhadap 2 orang Menkominfo dan adiknya itu? Saya kira cukup ya. Bapak silakan Bapak. Baik. Pertanyaannya sama sebenarnya. Hampir mirip Pak. Yang pasti kalau nanti faktanya terbukti dan ada menyangkut ke beliau, kita tidak akan mendiamkan ini. Yang penting penyidik dan ada fakta, saya akan tindak lanjut ini. Kemudian yang kedua. Yang kedua, apakah ini merupakan hasil daripada ekspos Pak? Ya. Yang sudah janjikan. Ini kemarin kan sudah mulai ekspos, kemudian hari ini, sebenarnya kemarin kita mendapat hasil perhitungan kerugian negara dan kita akan dalami lagi dan kami akan tentukan.